Shalom buat kita semua. Dan puji syukur atas karunia Tuhan dan rahmat Tuhan, karena Tuhan telah membangunkan kita di pagi yang baik. Dan seperti angin yang sudah ada untuk menyejukkan hati kita, supaya kita bisa melakukan sedikit renungan dengan baik. Judul renungan kita pada pagi hari ini tentang hal gerakan sebuah 18. Oke, jadi saya sebelum kita mulai renungan singkat, apa baiknya kita berdoa dulu dalam hati kita masing-masing. Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang telah memberikan kami di pagi yang ini, dan sekarang kami akan melakukan renungan singkat supaya nanti supaya renungan ini bisa menjadi hikmat dan akal budi dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih banyak ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Baik, pertama ayat terdapat di ayat Markus 2 ayat 18 sampai 22 yang berisi tentang pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa sedangkan murid-muridmu itu tidak? Tuhan jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedangkan mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi ada waktunya akan datang ketika mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak ada seorang pun yang mendambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencapiknya yang baru dan mencapik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Baik, di sini ada beberapa poin-poin penting yang akan saya bawakan. Nah, dalam ayat ini murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, namun murid-murid Yesus tidak berpuasa. Itu membuat beberapa orang-orang bertanya, mengapa murid-muridmu tidak berpuasa sedangkan yang lain berpuasa? Nah, puasa pada zaman itu sangatlah identik dengan kesalehan, kesungguhan, dan kerohanian. Jadi bisa dibilang ketika murid-murid Yesus itu tidak berpuasa, orang-orang itu bertanya dan mereka merasa bingung kenapa murid-murid Yesus sendiri tidak berpuasa. Padahal kan itu kan suatu bagian dari kesalehan dan kesungguhan dan kerohanian. Yang kedua, jawaban Yesus. Nah, fokus pada kehadiran seorang mempelai laki-laki. Yesus menjawab, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa selama mereka bersama mempelai itu? Nah, Yesus ingin menunjukkan bahwa selama Yesus sang mempelai itu hadir, ada masa sukacita dan bukan masa yang berkabut. Puasa tidak boleh dilakukan hanya sebagai identik dan kebiasaan rutinitas atau aturan kosong, tetapi puasa sendiri itu harus dilakukan dari pikiran kita juga dalam situasi rohani. Artinya itu puasa itu harus lahir dari kerinduan kita sendiri, dari hati, pikiran kita untuk mencari Tuhan, dan bukan sekedar ikut-ikutan biar dibilang, wah kamu hebat ya bisa jadi suci begini. Itu nggak boleh. Jadi dan puasa itu harus lahir dari diri kita sendiri. Poin ketiga, puasa bukan sekedar tradisi, tapi Yesus mengajarkan bahwa puasa bukan tentang ritual, tapi tentang relasi. Dan ketika Yesus hadir bersama mereka, murid-murid Yesus tidak perlu lagi mereka berpuasa. Dan Yesus berkata, akan datang waktunya mempelai itu diambil, dan maka mereka juga akan tetap berpuasa. Ini berarti sangat kita merasa jauh dari Tuhan, dan ketika kita membutuhkan petunjuk-petunjuk Tuhan, dan ketika kita sedang dalam pertobatan, dan saat kita ingin memulihkan hati, dan kita juga ingin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, disitulah puasa menjadi sarana yang tepat. Nah, yang keempat, anggur baru dan kirbat baru. Yesus lalu berkata tentang kain penambal
sambal yang baru dan anggur baru dalam kirbat yang baru. Ini digambarkan sebagai puasa harus dilakukan dengan hati yang baru dan bukan hati yang keras. Dan puasa juga tidak boleh menjadi kegiatan rohani yang kosong, tetapi harus membawa pembaruan hidup. Dan yang juga Tuhan tidak akan bekerja dalam hati yang lama dan hati yang bisa dibilang penuh egois, penuh ingin sombong. Tuhan tidak akan ada di hati kita, dan juga Tuhan tidak akan pernah ada di dalam hidup kita ketika kita berpura-pura dalam ibadah. Nah, kelima, aplikasi bagi kehidupan kita. Aplikasi dalam kehidupan kita dari Markus 2 ayat 18 sampai 22 diajarkan puasa itu dengan tujuan yang benar, yaitu dimana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan bukan ingin dilihat rohani. Yang kedua, puasa dengan hati yang baru. Yesus mengizinkan dan Tuhan memperbarui sikap dan karakter serta pikiran kita serta hidup kita. Nah, yang ketiga, puasa yang terhubung dengan relasi. Apa itu puasa terhubung dengan relasi? Puasa yang terhubung dengan relasi adalah puasa atas kerinduan kepada Tuhan dan bukan karena kewajiban agama semata. Dan keempat, puasa yang menghasilkan perubahan. Apa itu puasa yang menghasilkan perubahan? Puasa yang menghasilkan perubahan itu setelah kita berpuasa, hidup kita harus semakin serupa dengan Tuhan. Yang terakhir, kita masuk ke bagian penutup. Saudara-saudara, melalui Markus 2 ayat 18 sampai 22, Tuhan mengajak kita untuk tidak melakukan puasa sebagai rutinitas kita atau bagian dari kesombongan. Tuhan tidak mengajarkan itu, dan tetapi sebagai perjalanan hati kita, puasa adalah cara di mana kita ingin berkata kepada Tuhan secara pribadi dari hati kita kepada Tuhan. Dan juga puasa juga adalah cara kita bagaimana kita ingin menemukan rohani itu, dan kita ingin seperti Tuhan. Dan Tuhan, aku rindu Engkau, maka perbaruilah hidupku ya Tuhan. Baik, sekian dari renungan singkat yang saya buat pada pagi yang kita ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah saya bawakan. Tapi supaya firman ini bisa menjadi